Ya, terima kasih Ibu Abidah, luar biasa, ternyata banyak hal yang selama ini kita tidak begitu perhatian terhadap ilmu faraid ini. Ya, ternyata dari pengantarnya ini juga banyak. Silakan barangkali bisa kita buka diskusi. Siapa Pak Yayat dulu ini? Ya Pak Yayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Materinya sangat menarik dan pengetahuan yang sangat diperlukan oleh apalagi sebagai orang tua atau ahli waris. Yang pertama, pertanyaannya, pewaris suami istri itu meninggal, kemudian ibu kandungnya masih ada, dia juga punya anak-anak. Nah pertanyaannya, ini yang pertama, nanti ada lagi. Yang pertama, apakah ibu kandung pewaris ini berhak mendapatkan warisan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang kan sudah banyak serba kredit, orang kredit rumah, kredit kendaraan, dan lain-lain. Nah dalam kredit ini, seandainya ada asuransi yang menanggung apabila si pembeli itu meninggal, maka utangnya akan dilunasi oleh pihak asuransi. Nah pertanyaannya, apakah orang yang punya utang ini meninggal, cukup asuransi yang melunasi utangnya, atau ahli warisnya tetap harus melunasi? Nah, terima kasih, sekian dulu. Terima kasih. Iya. Inilah langsung saya jawab atau menunggu yang lain? Sudah dijawab. Ya. Langsung dijawab ya. Oke. Ya. Silakan, Oke, silakan. Pak Yayat. Jadi yang pertama, ada seseorang meninggal. Ini anak-anak itu anak-anak dari yang meninggal nggak Pak ya? Oh iya. Ya. Yang meninggal ini ibu kandungnya masih hidup. Ada, okay. Nah, jadi selain anak-anaknya, apakah ibu kandung dari pewaris yang meninggal ini punya hak waris enggak ya? Ya. Jadi di dalam hukum waris ada 5 golongan pihak yang akan selalu mendapat warisan dalam kondisi apapun. Siapakah yang 5 golongan ini? Yang pertama adalah suami atau istri. Jadi kalau seseorang meninggal, maka suami, kalau yang meninggal laki-laki, maka istrinya tetap akan mendapat warisan. Atau kalau yang meninggal perempuan, suaminya akan tetap berhak mendapat warisan. Kemudian yang kedua adalah anak. Jadi anak itu bisa anak kandung, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ayah, dan yang keempat adalah ibu. Jadi artinya 5 pihak ini akan selalu mendapatkan bagian warisan dalam posisi apapun. Tidak ada seorang pun yang bisa menutup bagian dari suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Sedangkan yang lain itu bisa tertutup. Jadi misalnya kakek. Kakek itu kan juga ahli waris. Ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya sebetulnya. Tapi ketika kakek itu masih ada ayah, maka kakek akan tertutup oleh ayah. Misalnya cucu itu juga ahli waris. Tetapi ketika masih ada anak, maka cucu akan tertutup oleh anak. Atau misalnya saudara itu ahli waris. Tetapi ketika seorang punya anak laki-laki, maka saudara tidak akan mendapat. Tetapi ayah, ibu, suami, istri, dan anak ini akan selalu mendapatkan bagian warisan. Siapapun tidak bisa menutupi. Nah, yang seringkali terlupakan adalah bagian ayah dan ibu. Seringkali ketika seseorang meninggal dan punya istri, punya anak, orang-orang akan terfokus kepada istri atau suaminya dan anak-anaknya. Padahal ayah dan ibu dari pewaris, dari orang yang meninggal itu sangat berhak di situ. Apalagi kalau karena itulah jangan sampai terlupakan agar hak-hak mereka atau tidak terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kredit rumah lalu asuransi. Nah, kita harus melihatnya dari sisi hukum begitu ya. Kalau kita melihatnya dari sisi di Indonesia hukum nasional, di mana ketika orang melakukan perjanjian kredit lalu di-cover dengan asuransi, otomatis ketika orang itu meninggal, kewajibannya akan diambil alih oleh asuransi. Ya, tetapi kalau dalam konteks hukum Islam, kembali lagi karena asuransi ini termasuk sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang dilarang dalam Islam ya. Jadi termasuk riba, gharar, dan meisir, kemudian
Demikian juga kredit itu juga termasuk yang sesuatu yang melanggar ketentuan syariah berkaitan dengan mesir, goro, dan mesir, maka akan lebih baik jika ahli warisnya melunasi. Nah, walaupun kalau misalnya sudah di-cover oleh asuransi ya, entah bagaimana caranya mungkin disalurkan pada diamalkan pada pihak yang lain atau apa dan sebagainya. Saya kira itu, Pak. Tapi kalau dalam hukum nasional ya memang sudah lepas kewajibannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, nanti kalau ini mungkin bisa ngatung tangan supaya bisa saya atur. Silakan yang sudah siap pertanyaan, ada yang ya. Assalamualaikum Ibu Hamidah. Waalaikumsalam. Luar biasa presentasinya ini, jazakallah khairan katsiran, nambah banyak ilmu. Saya ada banyak pertanyaan tapi mungkin 2 dulu Bu Hamidah. Yang pertama sudah kita angkat waktu di pengajian. Tapi sekarang makin jelas yang dalam hal kalau orang punya 2 anak perempuan, hanya 2 perempuan ya, tidak punya anak laki-laki. Tadi Bu Hamidah menyebutkan bahwa itu aturannya ada di hadis nih. Nah, kita waktu itu sepanjang yang saya ketahui saran dihibahkan dulu baru nanti. Tapi nanti saja Bu, ini daripada berkepanjangan Ibu kasih share saja di mana. Nah, yang kedua ini menurut saya lebih penting. Tadi di awal kami menyebutkan hukum kita ini kan majmuk ya, dari farad, dari Islam, dari adat dan seterusnya. Kemudian Ibu menyinggung mengenai anak angkat, anak asuh. Ibu lebih senang menyebut anak asuh. Ya. Nah, ini dalam kaitan hukum yang majmuk tadi Bu Hamidah. Dalam hal adopsi itu kan banyak yang menerapkan hukum barat. Ya. Yang intinya itu menurut saya kok sangat bertentangan dengan Islam. Karena menghilangkan nasab. Jadi hubungan anak dengan bapak ibu, hubungan biologis, itu sengaja diputuskan. Supaya secara psikologis tidak bercabang anak ini. Ya. Nah, sementara kalau anak asuh itu kan beda, nasabnya kan jelas. Ini hanya saya ambil, ketahuan orang tuanya, kita asuh, kita didik, dan seterusnya. Jadi, saya itu membayangkan adopsi hukum barat, Bu Hamidah. Kalau yang kita adopsi itu perempuan, suatu saat menikah, syarat wali itu kan jelas. Nih. Nah, kalau diputuskan kan jadi nggak jelas. Yang dampak lebih lanjutnya kan persyaratan nikah secara Islam kan tidak terpenuhi. Jadi yang kedua saja Bu Hamidah, kaitannya dengan adopsi ini sebaiknya ya tentu kita akan memilih hukum Islam, itu nggak ada keraguan. Tapi kan bahkan rekan-rekan teman-teman kita yang Muslim pun melakukan hukum Barat yang memutuskan nasab tadi. Itu saja Bu Hamidah, teman-teman. Iya, terima kasih Pak Sudaryono. Jadi memang terkait yang pertama sedikit tentang hukum waris untuk 2 anak perempuan. Kalau di dalam hukum Islam, dalam konteks tadi yang dipakai, baik itu dalam kompilasi hukum Islam. Jadi gini, dalam hukum Islam di Indonesia itu kita berkaitan dengan sengketa waris atau sengketa perkawinan dan sebagainya, itu kita punya pengadilan agama. Dan ketika pengadilan agama itu memutuskan, maka apa undang-undangnya begitu, karena kalau langsung merujuk pada Quran dan hadis perlu penafsiran lagi, mungkin perlu ada istihad lagi. Karena itulah ada namanya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman hukum Islam di Indonesia, salah satunya terkait dengan waris. Dan untuk 2 anak perempuan ini ditentukan dia sama dengan anak perempuan yang lebih dari 2, jadi mendapatkan 2/3 bagian dari warisan. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki, tapi ketika yang meninggal itu masih punya anak laki-laki, jadi misalnya anaknya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan, ya seperti saya gitu, maka anak perempuan tidak lagi mendapatkan 2/3, tetapi 1 harta ini akan dibagi dengan ketentuan 1 bagian untuk anak perempuan, 2 bagian untuk laki-laki. Jadi anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Jadi harta dibagi 4, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian masing-masing. Nah, berkaitan dengan hukum Islam majmuk, memang inilah salah satu permasalahan di Indonesia, khususnya untuk umat Islam. Mau tidak mau kita ini akan berhadapan dengan hukum yang lain, dan hukum yang lain itu tentu saja sangat berbeda. Karena itulah mengapa tidak mudah dalam menjalankan ini, karena benturan itu pasti ada, terkait antara lain ya berkaitan dengan anak angkat di sini.
Karena anak angkat ketika dihilangkan silsilahnya ini rentan terhadap masalah banyak perkawinan terkait dengan nanti berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan yang berkaitan dengan wali dan seterusnya, berkaitan dengan harta dan sebagainya, itu sangat bermasalah. Sedikit sebagai mungkin gambaran saja ya, mengapa di dalam hukum yang majemuk itu banyak permasalahan, karena setiap masing-masing sistem itu sistem hukum memiliki tujuan yang berbeda. Nah, otomatis ketika tujuannya berbeda, maka dia akan diturunkan atau diwujudkan di dalam norma atau aturan-aturan yang berbeda. Karena itulah mungkin Bapak Ibu, ini contoh saja berkaitan dengan hukum perzinahan misalnya. Antara hukum Indonesia dengan hukum Islam memaknai perzinahan itu sudah beda. Karena di dalam hukum Islam istilah maqasidul ahkam atau maqasidul syariah atau tujuan hukumnya salah satu adalah memelihara keturunan, yang antara lain adalah menjauhi hal-hal yang terkait dengan perzinahan. Karena perzinahan dalam hukum Islam itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Sedangkan konteks hukum barat, karena tujuannya bukan lagi memelihara keturunan, memelihara harta dan sebagainya, tapi lebih kepada kepentingan individual, maka hukum ketika memaknai perzinahan adalah hubungan seks atau hubungan di luar hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan. Jadi kalau dalam konteks hukum barat, ketika orang melakukan hubungan seksual tapi mereka tidak terikat perkawinan, maka dia tidak dapat dikategorikan di dalam perzinahan, tidak bisa dijatuhkan hukuman begitu. Nah, mengapa kok dikaitkan dengan satu atau kedua terikat perkawinan? Karena di sini ada pihak yang dirugikan. Nah, pihak dirugikan itu siapa? Misalnya satu sudah menikah, satunya belum. Nah, pasangannya yang dirugikan inilah yang diberikan perlindungan terhadap haknya. Nah, ini bedanya antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Sama dengan tadi kalau kita kaitkan dengan mengangkat anak. Kalau dalam hukum Islam, karena tujuan hukum itu terkait dengan memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, akal keturunan harta, maka aturan-aturan hukumnya berkaitan dengan memelihara ini. Nah, beda dengan hukum barat yang mungkin tidak terlalu memperdulikan, apalagi tidak ada jangkauan sampai sifatnya ke akhirat begitu. Nah, sehingga kepentingan adopsi pun hanya kepentingan ya sesaat, dalam arti ya orang ingin punya anak, kemudian ingin hartanya nanti diberikan pada siapa, tidak sampai sejauh pemikirannya bagaimana nanti berkaitan dengan ketika dalam perkawinannya, berkaitan dengan warisan dan sebagainya. Ya memang kondisi seperti itulah di Indonesia, Pak. Dan kalaupun dalam orang Islam melakukannya, tetap sebenarnya ada, walaupun ada surat adopsi begitu, tetap harus menjelaskan dia sebetulnya anak siapa, sehingga jelas nanti nasabnya ketika anak perempuan itu menikah. Oke, begitu Pak. Ya, terima kasih. Ini Bu, kalau memang pertanyaan bisa juga yang apa namanya, mestinya belum disampaikan, tetapi ya begitu, mesti aplikatif ini kalau pertanyaan. Yeah. Jadi nanti diulang lagi. Ya, diulang lagi ya. Ya kan, yang lain ada lagi? Ya. Bu, silakan, Bu Sam. Bu Sam, ya. Oke Bu, apa yang Ibu sampaikan itu sudah sangat-sangat komprehensif ya, karena memang Ibu ahli hukum. Tapi saya juga ingin tahu implementasi atau pelaksanaannya. Jadi pertanyaan saya nanti berikutnya mungkin Ibu akan memberikan lagi pada waktu yang akan datang. 1, kapan waris itu sebaiknya dibagi ketika warisnya meninggal, misalnya bapaknya meninggal, lalu paling lama kapan seorang istri itu harus membagi waris kepada anak-anaknya? 1. Dan ini saya kira juga sebaiknya ada sumbernya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ketika seorang suami meninggal, itu sebaiknya kan ada semacam berita acara waris. Berita acara waris itu terkait dengan harta waris, ahli waris, perhitungan dan pembagian waris yang harus disetujui oleh semua pihak, baik si istri maupun si anak-anak. Memang di dalam surat An-Nisa kita ketahui bahwa seorang anak perempuan mendapat setengah bagian
dan seorang anak laki-laki mendapat 1 bagian atau 1/2. Tapi di dalam pelaksanaannya ada keluarga yang anak perempuannya itu merasa tidak adil begitu, tidak adil. Kenapa kok perempuan mendapat 1/2, laki-laki mendapat 1? Tapi semua itu harus kita jelaskan sesuai dengan surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 11 dan 12. Pertanyaan saya cuma satu, kapan paling lama harta waris yang ditinggalkan suami itu harus dibagi sesuai ketentuan di dalam Islam ya, nah itu di dalam Al-Quran dan Hadis. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Syam. Terus terang saya belum pernah membaca berapa batas paling lama, karena di dalam kasus-kasus pun bisa terjadi pembagian warisan ketika warisan belum dibagi, kemudian ada ahli waris yang lain yang berhak menerima warisan kemudian meninggal, sehingga memang diajarkan cara, istilahnya saya lupa, diajarkan cara membagi warisan kepada ahli waris yang meninggal dan hartanya belum dia peroleh begitu. Jadi saya belum pernah menemukan berapa batas waktu, tapi akan saya coba untuk mencari dasarnya. Cuman yang dianjurkan memang sesegera mungkin untuk dibagi. Dalam hukum Indonesia pun juga demikian, terutama terkait dengan hukum tanah. Bahkan ketika orang menerima warisan itu pun harus setahun, harus segera dialihkan dan sebagainya untuk dalam rangka hindari permasalahan seperti ini. Nah, ketika orang meninggal kemudian ada surat keterangan ini pun kalau dalam hukum Islam ya tidak dikenal itu, kecuali orang minta fatwa kemudian berapa bagiannya dan berapa siapa saja dan berapa bagiannya. Dulu di Indonesia ada dikenal fatwa waris di pengadilan, tapi saat ini juga sudah tidak ada. Kalaupun kita mengenal dalam konteks sekarang dalam implementasi di Indonesia adalah dikenal ada SKW, surat keterangan waris. Nah, yang menarik surat keterangan waris di Indonesia itu karena kita pernah ada pembagian golongan penduduk itu bisa beda-beda. Jadi kalau kita orang pribumi ini ke kelurahan dan kecamatan, tetapi kalau orang Islam tapi dia keturunan Arab dan sebagainya itu ke balai harta peninggalan. Ada juga yang ke notaris misalnya. Nah, disitulah kalau bedanya, kalau di notaris mungkin dia lebih detail berapa hartanya apa saja, atau mungkin ke BHP balai harta peninggalan itu lebih detail lagi karena ditentukan berapa dan sebagainya. Tapi kalau ke kecamatan atau kelurahan itu hanya dilihat dari berdasar pada kakak saja, jadi siapa ahli warisnya, tapi berapa bagiannya tidak, camat atau lurah tidak sampai sejauh itu. Bahkan kebenaran ahli waris pun mungkin camat dan lurah juga tidak bisa menjamin karena mereka hanya berdasar pada kakak. Jadi kalau misalnya meninggal, ketika suami saya meninggal, di dalam kartu keluarga kan hanya ada saya dan 3 anak saya, maka ya dianggap seperti itulah. Mereka mungkin tidak sampai mencari siapa, apakah orang tua dari suami saya masih ada misalnya. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang ayah dan ibu itu terlupakan ya, dari pewaris ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan bagaimana pelaksanaan, kadang-kadang anak perempuan tidak menerima. Jadi begini, dalam undang-undang peradilan agama ini konteks Indonesia ya karena pelaksanaan, kompilasi hukum Islam yang digunakan pengadilan agama ketika memecahkan masalah waris ini hanya berlaku saat ketika ada sengketa waris. Kalau tidak ada sengketa waris, maka ya umat Islam melaksanakan waris ya terserah masing-masing. Inilah yang menyebabkan tadi di awal saya katakan hukum waris itu adalah hukum yang pertama kali diangkat dari umatku. Itu sebetulnya adalah karena contohnya di Indonesia saja tidak ada konteks hukum waris ini wajib dilakukan, kecuali kalau ada orang sengketa kemudian nggak ketemu jalan keluarnya, baru pengadilan yang memutuskan, yang menanganinya. Dan kalau orang itu orang Islam ya di pengadilan agama. Tapi kalau misalnya yang mewarisi agamanya Nasrani misalnya, non Muslim, maka dia tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama, pasti ke pengadilan umum. Tapi dalam hukum Islam sebetulnya walaupun di Indonesia itu diselesaikan di pengadilan agama, di dalam hukum Islam itu ada istilahnya itu apa ya, menyelesaikan dengan perdamaian. Jadi artinya boleh misalnya di dalam satu keluarga itu misalnya anaknya 2, laki-laki dan perempuan, yang seharusnya perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, tapi dibagi 2 boleh. Sepanjang dari yang syaratnya dipenuhi. Yang pertama, si laki-laki dan si perempuan ahli waris itu, anak itu mengetahui haknya masing-masing. Jadi si anak laki-laki tahu bahwa dia sebetulnya dapat 2 bagian, si anak perempuan sebetulnya tahu dia dapat 1 bagian.
lalu mereka sudah sama-sama dewasa, sudah balik, sudah tahu haknya, lalu mereka ikhlas untuk melakukan perdamaian atau menyelesaikan dengan cara yang di luar itu. Jadi laki-laki tahu dia dapatnya seharusnya adalah setengah bagian, perempuan dapat laki-laki tahu dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, kemudian si perempuan mungkin kondisinya kurang beruntung, miskin, dan si laki-laki perekonomiannya tidak baik, maka dia mengikhlaskan bagiannya dibagi 2. Nah itu boleh, sepanjang ada kesepakatan dan mengetahui haknya masing-masing. Nah kalau mereka tidak ada kata sepakat, ya kemudian ke pengadilan, yang berlaku adalah ya hukum waris sesuai dengan Islam itu. Gitu Bu Sam. Terima kasih. Begini Pak, saya mau baik sedikit. Begini, karena misalnya ada yang menyatakan bahwa ketika harta waris itu tidak segera dibagi dan kemudian termakan atau terpakai oleh istri, maka si istri ini akan mendapat dosa yang tidak terampun misalnya begitu. Jadi saya juga mempelajarinya dan jadi saya juga takut ya ketika suami meninggal ya segera waris itu saya bagi, yang cash, yang non cash ya kita tunggu sampai laku dan lain-lain, sehingga saya tidak sampai memakan atau memakai harta waris hak si anak. Cuma saya juga nggak tahu dasar hukumnya di mana, di Al-Quran nggak tahu di mana, di hadis juga nggak tahu. Barangkali Ibu bisa menjelaskan. Terima kasih. Iya Bu, mungkin saya akan carikan, tapi sependek saya ketahui, memang saya belum menemukan ada ayat atau hadis yang jelas-jelas menyebutkan. Tapi anjuran untuk segera dibagi itu memang betul. Dan yang berkaitan dengan jangan makan harta anak yatim itu salah satunya yang berkait dengan ini. Jadi kadang-kadang ketika suaminya meninggal, seorang perempuan itu lupa bahwa anak-anaknya berhak dan tidak segera membagikan begitu. Nah karena itulah boleh menggunakan harta itu untuk kepentingan anak yatim, terutama kalau masih kecil-kecil. Karena ketika masih kecil-kecil, kalau dibagi malah banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi amanah yang berat inilah yang harus memang dipegang oleh seorang perempuan atau seorang ibu ketika dia masih mengelola harta dari bagian suaminya. Berkaitan dengan pertanyaan Susan tadi, di istri kan masih punya bagian juga. Jadi kalau yang dimakan itu adalah bagian dari istri, nggak masalah. Memang kalau yang jadi masalah itu kalau kelewatan kan gitu ya, Bu. Iya betul. Karena istri kalau di harta gonok ini pun masih ada separuh dari harta itu kan masih milik, hak dari istri kan ya. Iya. Ya. Baik, yang lain terima kasih bersama Pak Abu. Nah, Pak Abu silakan Pak Abu. Abu Yamin. Ya, terima kasih Pak. Ya begini Bu, ini ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Saya itu ada 2 pertanyaan saya, tapi yang pertama itu begini kira-kira ceritanya Bu. Saya itu punya kakek saya itu meninggal ya, punya anak laki-laki 2. Waktu dia meninggal belum ada pembagian waris itu. Kemudian bapak saya meninggal. Nah, pertanyaan saya pertama, gugurkah katakanlah hak waris bapak saya karena dia meninggal, walaupun dia punya 2 anak, yakni saya? Nah, itu satu pertanyaan. Itu. Yang kedua, masih kelanjutan tadi, ya terjadi katanya pembagian waris antara saya dengan Pak D setelah ayah saya meninggal itu. Tetapi sebenarnya menurut saya itu dia tidak adil, sebab itu bukan pembagian waris, itu hanya pemberian dari Pak D saya. Waktu itu saya nggak ikhlas waktu itu. Ya katakanlah bertengkar lah begitu.
Nah belakangan setelah ya katakanlah saya dewasa, ya saya itu bermimpi setelah 6 bulan Pak Desa meninggal, dia itu minta diikhlaskan atas semua harta yang dia makan. Ya begitu. Nah pertanyaan saya yang kedua itu adalah ya, apakah ada petunjuk ataukah gimana caranya ya saya itu mau mengikhlaskan gitu. Saya nggak mau ada sangkutan begitu lagi. Saya sebenarnya membenarkan mimpi itu sebab perinci dia menyebut apa saja yang minta diikhlaskan dari saya itu. Begitu kira-kira Bu. Jadi ya tegasnya kira-kira apa ada tuntunan begitu atau ada cara saya mengikhlaskannya sebab dia sudah meninggal juga Pak dia saya itu. Nah, begitu terima kasih Bu. Itu Iya. ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Jadi begini, ketika seorang meninggal dan punya 2 anak laki-laki, maka kalau tidak dianggap tidak ada ahli waris yang lain, 2 anak laki-laki ini sebagai asobah. Jadi asobah itu adalah dia menerima sisa dalam arti ini adalah seluruh harta warisan. Jadi artinya harta kakek itu seharusnya dibagi 2, satu untuk Pak D dan satunya adalah untuk bapaknya Pak Abu Yamin. Nah, karena belum dibagi, kemudian ya karena belum dibagi dan ternyata bapaknya Pak Abu Yamin ini meninggal lebih dahulu, maka seharusnya tetap bagian itu diberikan kepada cucu-cucunya, jadi Pak Abu Yamin dan keluarga dan saudaranya. Bahkan kalau tadi saya katakan, jadi gini, cucu itu dapat ditutup oleh anak, baik anak itu sebagai ayahnya si cucu ataukah mungkin Pak D-nya. Tetapi dalam hal tertentu bisa ada ahli waris pengganti. Jadi ketika misalnya yang meninggal itu adalah bapaknya Pak Abu Yamin dahulu pun, jadi misalnya kan kakek itu punya 2 anak, lalu salah satu anak meninggal dan dari anak itu masih ada cucu, maka ketika kakek meninggal pun sebetulnya cucu pun masih berhak untuk menerima dengan sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan bapaknya. Apalagi ketika kakek meninggal ini 2 anak masih ada. Nah, jadi memang bapak dan saudara itu masih berhak mendapatkan setengah bagian dari hartanya kakek. Nah, kalaupun itu ternyata Pak D hanya memberikan pemberian dan itu kurang dari hak yang seharusnya diperoleh oleh Pak Abu Yamin dan saudara, tampaknya Pak D sudah menyadari dengan merasa menyesal dan sampai muncul di mimpi, tentunya ya kalau menurut saya sih Pak, ya diikhlaskan saja. Cuman bagaimana caranya saya terus terang tidak mengetahui. Tetapi intinya memang kalau dalam anjuran dalam Al-Quran itu kan anjurannya itu kita maafkan, malah bukan kita minta maaf tapi maafkan. Jadi orang beri maaf itu lebih dianjurkan begitu. Untuk ketenangan Pak D-nya Pak Abu Yamin tentunya. Dan tentu sebagai orang yang memberikan maaf kita lebih juga mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah. Saya kira itu Pak. Iya, ya sudah jelas kan Pak Abu ya, bisa dimaafkan aja Pak, itu bebas. Iya, ya masih ya ada. Sudah Pak, cuma caranya itu ya. Ada cara? Apa ada cara atau petunjuk Pak untuk memaafkan dia? Beliau sudah meninggal kan? Ya kita kan mau disampaikan gimana, orangnya sudah tidak ada, ya kita maafkan secara ini aja. Mungkin di dalam kita doakan, kita dalam ini seperti itu Pak. Sama saja kalau ada orang punya hutang misalnya, kemudian orang ini meninggalkan, sebetulnya sebelum atau setelah hutang itu biasanya kan ada dikesankan oleh keluarganya itu, kalau ada yang tanggungan silakan menghubungi ini, tapi kalau diikhlaskan kami terima kasih. Jadi
mungkin seperti itu Pak, mengikhlaskan hutang atau mengikhlaskan apa yang sudah itu, saya kira cukup seperti itu. Atau kalau mungkin mau supaya ada ahli warisnya, disampaikan saja, disampaikan oleh Pak Abu kepada ahli waris itu, ini dulu sebetulnya ada hak dari kami, tapi sekarang sudah saya ikhlaskan. Nah, barangkali secara gitu. Nah, ini juga mungkin Pak, kan karena saudara dari Pak Abu Yamin ada satu lagi, mungkin mereka karena dari bapaknya Pak Abu Yamin ada 2 saudara, ada 2 anak, itu mungkin juga saudara sebenarnya dia juga berhak untuk menerima, itu juga diinformasikan agar Pak ikut mengikhlaskan. Ya Bu, Pak Abu berarti dengan saudaranya bermusyawarah dulu, ini gimana paman kita atau wak kita ini tak ikhlaskan atau gimana, mungkin seperti itu Pak. Ya. Ya, kebetulan juga ahli warisnya itu ya cuma tinggal 1 orang lagi perempuan, selebihnya sudah tidak ada Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan semua nanti di akhirat itu sudah ada bisa meringankan, sudah tidak ada tanggungan. Silakan Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah jam 6.30, tapi kemarin saya bisa, kalau Bapak Ibu masih ingin dan Bu Hamidah masih bisa, kita sampai maksimal sampai jam 7 begitu. Tapi tadi Mbak Ita memang izin karena ada kegiatan yang lain. Tapi kalau yang lain masih ada pertanyaan bisa disampaikan, kita coba sampai jam 6.30. Karena mungkin nanti kita sambung ya Bu Hamidah ya, Pak. Boleh. Yang berikutnya gitu. Iya. Karena ada yang masih belum lengkap. Walaupun sudah di dalam tanya jawab ini sudah disinggung, tapi mungkin secara keseluruhan akan lebih baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, bertanya. Pak Yayat lagi, Pak. Assalamualaikum. Ada satu lagi, ini orang tua tuh masih ada, kemudian salah satu putranya tuh meninggal, dia punya anak 1. Nah, apabila nanti pembagian warisnya, istrinya mungkin nggak berhak ya, tapi ada anaknya. Nah itu apakah pembagian dari cucu ya, dari ahli waris itu besarnya sama dengan anak cucunya laki, apakah sama haknya dengan anak laki yang lain? Terima kasih. Ya, berkaitan dengan cucu yang orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal dahulu, maka ada 2 pendapat. Jadi bisa mendapatkan melalui ahli waris pengganti, bisa juga nanti mendapatkan melalui wasiat wajibah. Tapi yang populer dalam hukum waris Islam di Indonesia itu lebih ke ahli waris pengganti. Jadi dia masih bisa mendapatkan dengan posisi menggantikan ayahnya. Menggantikan iya. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Anwar seperti tadi, ya Pak Anwar Salihin, silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada 2 hal sebenarnya. Tadi tentang ini kan warisan ahli waris dengan sistem Islam. Kalau kemudian nikah siri itu kan juga dalam Islam kan boleh itu nikah siri. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam Islam kan berarti dia sebenarnya juga bisa mendapatkan waris, itu 1. Terus yang kedua tentang orang tua tadi, jadi atau orang tua dari apa yang meninggal, dari almarhum. Itu kan orang tuanya itu bisa orang tua dari suami dan orang tua dari istri. Ketika yang meninggal itu suami, itu kemudian orang tua dari suami mendapat, tetapi kan itu hartanya kan juga hartanya istri. Nah, orang tua dari istrinya itu gimana? Saya pikir itu 2 hal itu. Terima kasih. Oke. Yeah. Ya.
tadi sekilas sudah ya. Jadi pernikahan yang mendapatkan berhak mewaris adalah pernikahan yang sah. Nah, sekarang kotak sah ini yang mungkin perlu diperinci karena konteks saat ini di Indonesia sahnya pernikahan itu ada 2 di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu sah secara agama masing-masing dan dicatatkan. Walaupun ada yang berpendapat dicatatkan itu sebagai administrasi, tetapi kita pun di dalam hukum Islam kita mengenal bahwa hukum itu juga dibuat oleh penguasa, dalam arti penguasa dalam negara, maka juga harus kita patuhi. Maka untuk memperkuat hukum itu sebetulnya ya kita harus patuh pada hukum negara. Terutama karena hukum negara ini tentu dalam rangka melindungi terutama perempuan dan anak-anak. Nah, jadi ketika nikah siri memang dalam konteks hukum Islam dia akan berhak juga mendapatkan bagian waris. Namun sepanjang itu bisa dilakukan di luar pengadilan ya tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah ketika keluarga yang lain tidak merasa itu sebagai perkawinan yang sah lalu tidak mau membagi kepada istri siri dari yang meninggal dari pewaris, maka ini akan menjadi masalah. Dan itu kalau sampai ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan ya tidak berhak untuk mewaris juga. Bahkan kalaupun mereka punya anak pun seperti itu. Jadi kasus Macica Muchtar yang kemudian menteri siapa dulu itu Murdiono ya. Ini kan juga dia tidak berhak mewarisi anaknya sampai kemudian mereka melakukan judicial review dari undang-undang perkawinan yang akhirnya judicial review itu memperbolehkan jadi istri atau anak menerima dari perkawinan sirih yang menerima warisan sepanjang bisa dibuktikan, terutama untuk anak sirih ya, sepanjang bisa dibuktikan bahwa secara ilmu pengetahuan itu anak biologis dari si pewaris. Cuman ini kan prosesnya lama. Karena itulah memang secara hukum Islam nikah siri ini akan mendapatkan hak waris, tetapi ketika dalam implementasinya tidak semudah itu, terutama kalau sampai nanti ke pengadilan. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikannya di dalam musyawarah dalam keluarga, maka tidak akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, ketika orang tua sebagai ahli waris, nanti mungkin kalau ada pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan orang tua baik itu ayah dan ibu itu berhak mewaris itu konteksnya seperti apa. Dan karena yang orang tua atau ayah dan ibu itu adalah orang tua dari yang meninggal, jadi bukan orang tua dari pasangannya dan sebagainya. Karena itulah tadi harta yang akan dibagi yang mana itu betul-betul diperinci, dipisah-pisah, mana yang merupakan harta bawaan, mana yang merupakan harta bersama, mana yang merupakan harta peninggalan, mana yang merupakan harta waris. Ini agar yang menerima warisan ini betul-betul memang orang yang berhak untuk menerima warisan. Jadi memang orang tua dari atau mertua itu bukan ahli waris, tetapi dia akan menjadi ahli waris kalau yang meninggal adalah ya si anak kandung dari si mertua itu. Nah, nanti sama juga dengan cucu. Kita punya beberapa orang cucu, tapi yang berhak menerima warisan dari seseorang waris yang meninggal itu adalah cucu yang diperoleh dari anak laki-laki saja. Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah, kasihan cucu dari anak perempuan. Iya, memang dia bukan ahli waris dari sini, tapi kan dia ahli waris dari sisi bapaknya. Nah, seperti itu. Iya, makasih. Tadi Pak Irfan Junaidi ini akan bertanya. Ada yang sampaikan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Hamidah, terima kasih atas presentasinya. Saya ada sedikit pertanyaan. Misalnya dalam satu keluarga itu ya, orang tua punya harta, kemudian menghibahkan ke salah satu dari anaknya gitu. Ada nggak ketentuan daripada besaran atau banyaknya yang bisa dihibahkan ke salah satu anak gitu. Kalau seandainya anaknya itu tidak hanya dia gitu, tapi ada, ya katakanlah misalnya ada 5 misalnya. Boleh nggak misalnya karena mungkin saking sayangnya begitu, sehingga hartanya itu diberikan ke salah satu anak saja. Ada nggak ketentuan berapa batasan begitu? Terima kasih. Ya. Makasih Pak Irfan. Kalau batasan secara umum ada, yaitu maksimal adalah 1/3 dari harta pewaris. Jadi tujuannya sama agar tidak merugikan ahli waris yang lain.
Nah, sehingga ketika diberikan pada salah satu semuanya, otomatis akan merugikan yang lain. Jadi kalaupun diambil secara ketentuan yang umum, ya batasannya adalah sepertiga itu. Bahkan nanti coba saya cek lagi, bisa juga sepertiga itu nanti bisa diperhitungkan sebagai bagian warisan. Jadi artinya memang tampaknya maksimal sepertiga itulah yang bisa diberikan kepada dalam bentuk hibah. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, jadi di Indonesia itu hukum Islam yang berkaitan dengan nanti permasalahan di pengadilan itu dibagi dua secara garis besar ya, ada hukum waris Islam, hukum kompilasi hukum Islam, ada juga kompilasi hukum ekonomi syariah. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu bahkan disebutkan ketika seseorang menghibahkan sesuatu atau mewasiatkan sesuatu, yang kemudian ketika dia meninggal ternyata yang dibagikan itu melebihi dari sepertiga, ini para ahli warisnya dapat menggugat untuk membatalkan. Karena itu dianggap bisa merugikan ahli waris yang lain. Bahkan bukan hanya menghibahkan, menjual pun, jadi seorang ketika sebelum meninggal menjual tanah karena dia tahu tanah itu sebetulnya mau dihibahkan kepada orang lain, tapi ya dibuatlah murah-murah begitu. Nah, ketika dijual murah ternyata itu merugikan pihak ahli waris, ini pun ketika jual beli sudah sah juga bisa dibatalkan. Jadi artinya perlindungan kepada ahli waris itu sangat besar di dalam hukum Islam. Walaupun hibah wasiat itu dianjurkan, namun perlindungan kepada agar tidak meninggalkan ahli waris yang lemah itu ditekankan. Nah, ada yang menarik, cuman saya kalau mencari dasar hukumnya mungkin harus buka-buka lagi untuk anak perempuan terutama. Jadi di dalam Islam itu dianjurkan memberikan hadiah kepada anak perempuan. Jadi banyak memberikan hadiah pada anak perempuan. Jadi mungkin dia bagian warisnya lebih sedikit dibanding laki-laki, tapi ke dalam hal anjuran memberikan hadiah itu dari orang tua dianjurkan kepada anak perempuan. Cuman kembali lagi batasannya ya, hadiah, hibah atau wasiat dan sebagainya itu adalah maksimal sepertiga dari seluruh harta. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ya kan masih ada waktu yang lain. Ingin ada lagi? Oh ya, aneh dari santri ini, Mas Husnul, Arifat silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya punya satu pertanyaan, ini terlintas kepala saya. Apakah anak hasil dari perzinahan mendapatkan harta waris? Kan katanya kalau anak yang udah berzina itu kan tidak dapat nasabnya dari bapak kalau nggak salah deh. Ya, jadi anak zina, demikian juga anak li'an itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Jadi kalau anak berzina itu adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan anak li'an lahir dalam perkawinan. Jadi misalnya ada suami dan istri menikah, kemudian suami meragukan istri ini hamil dari dia. Karena dia merasa mungkin dia pergi selama berapa bulan, kemudian ketika pulang kok istrinya hamil. Maka bisa dilakukan sumpah li'an dalam arti si istri melakukan 5 kali sumpah, kemudian salah satunya meyakini bahwa ini adalah anak suaminya dan suaminya juga demikian. Ketika sumpah itu diucapkan oleh suami maupun istri, maka jatuhlah talak sekaligus sumpah li'an. Anak itu adalah anak li'an, walaupun lahir dalam perkawinan tetapi dia hanya mewaris dengan ibunya saja. Nah, otomatis dalam hal ini apakah anak li'an atau anak zina itu berhak mewaris? Berhak, tetapi hanya mewaris dengan ibunya, dengan keluarga ibunya, silsilah ibunya. Tapi kalau dengan bapaknya ini tidak berhak mewaris. Bahkan ketika anak zina itu dilanjutkan dengan perkawinan kedua orang tuanya, jadi misalnya si anak itu dibuahi sebelum menikah, kemudian si ayah biologis dan ibu biologisnya itu menikah dan dia lahir dalam pernikahan, itu sebetulnya pun juga dia hanya mewaris dengan ibunya. Nah, cuman kan untuk saat ini, konteks seperti saat ini ya, kadang mungkin pengadilan tidak sampai dengan detail, walaupun dalam hukum perkawinan mungkin ditanyakan menikahnya kapan, anaknya lahir kapan, begitu ketika mengurus perkawinan, tetapi kalau dalam warisan mungkin tidak sampai sedetail itu. Begitu, Pak. Ya, mungkin jelasnya itu ya memang di dalam hukum formal di Indonesia yang masih ini Bu ya, mungkin dalam pelaksanaan. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu nih, kita masih ada 19 menit. Nah, ini ada dari santri lagi nih. Waalaikumsalam.
Baik Bu, jadi saya tuh bertanya, jadi saya tuh ada keluarga, tapi keluarga sini laki-laki, tapi laki-lakinya ini udah meninggal sama istrinya. Jadi dia punya anak perempuan. Terus pas pembagian harta, ketika nenek saya mau bagian harta, ya orang tuanya udah meninggal. Jadi apakah dia tuh berhak dapat harta warisan dari bapaknya atau gimana? Ya, jadi Bapaknya yang bagikan bukan bapaknya tapi nenek saya gitu. Jadi dia orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada neneknya begitu. Ya. Ya, ini tadi tampaknya hampir sama dengan pertanyaan siapa tadi ya. Jadi ada istilah apa ahli waris pengganti tadi itu. Ya bisa. Ya, tadi pertanyaan Pak Yayat tadi juga seperti itu. Ya. Ada bisa jadi pengganti, ahli waris pengganti dari ayahnya. Monggo, masih ada lagi? Nah, barangkali ini nanti kalau yang akan datang bisa menyiapkan pertanyaan. Rupanya kalau mendadak belum siap dengan pertanyaan ya. Atau Pak Fajar ada lagi yang ingin sedikit saja Pak Bila, ini sebetulnya klarifikasi dari Ibu Hamidah terhadap pertanyaan Ibu Azizah waktu pengajian kita mengenai An-Nisa ayat 9. Kan di awal-awal ayat kan pembagian ya, siapa dapat berapa, kemudian di penggalan berikutnya kan agar bertutur kata yang baik, kemudian Bu Azizah nanyakan, Pak Dila ada nggak hubungannya yang penggalan bawah ini dengan yang atas gitu ya. Waktu itu sudah disinggung juga, tapi tadi sangat jelas Ibu Hamidah menjelaskan bahwa kita itu tidak hanya jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, tapi juga tidak berilmu. Dan memang saya mencoba untuk membuka tafsiran yang hendaklah kamu bertutur baik, itu memang kaitannya dengan itu, nyaloni ilmu gitu kepada awak. Dan itu sudah sangat jelas disampaikan Bu Hamidah, supaya tidak hanya meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi, tapi juga dibekali pendidikan. Jadi, matur nuwun Bu Hamidah klarifikasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Atau ini ada namanya sama, namanya Irfan, Mas Irfan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada satu pertanyaan. Di keluarga saya itu ketika ibu saya meninggal kemarin, jadi adik bungsu saya itu ditinggal 1 minggu setelah lahir. Kemudian adik saya ini dipelihara oleh om saya, karena waktu sakit kemarin ibu saya sempat menitipkan perkataan. Sebenarnya dia nggak bilang tolong dikasih, tapi dia perkataannya aja bahwa nanti kalau saya masih sakit dan tidak bisa mengurus, maka anak ini diserahkan sama om saya dan tante saya. Karena kebetulan om dan tante saya ini nggak punya anak. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti anak warisan dari om dan tante saya juga? Ya. Kalau kita analogikan, ini adiknya perempuan ya? Iya, perempuan. Ya. Jadi kalau dilihat dari warisan, maka ini posisinya antara adik dengan om itu kan keponakan. Cuman keponakan yang berhak mewaris itu hanyalah keponakan laki-laki. Jadi kalau dilihat dari waris, dia bukan ahli waris dari karena kebetulan keponakan perempuan, bukan keponakan laki-laki, juga bukan dari saudara yang laki-laki. Jadi nanti mungkin kalau ada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan saya jelaskan keponakan yang berhak itu seperti apa. Jadi otomatis kalau dari sisi golongan ahli waris, adiknya ini bukan ahli waris. Demikian juga saudara, karena keponakan walaupun laki-laki tapi bukan berasal dari saudara laki-lakinya paman dan bibi tadi, maka bukan ahli waris. Namun kalau dianggap sebagai anak angkat atau anak asuh, ini pun juga sebetulnya karena anak asuh atau anak angkat juga bukan ahli waris, maka ya tetap tidak bisa mendapatkan harta warisan. Nah, cuma begini, di Indonesia ada kecenderungan atau ada apa ya istilahnya,
pengaruh dari hukum adat. Di dalam hukum adat itu anak asuh atau anak angkat itu kadang masih diberikan atau masih berhak untuk mewaris. Jadi anak angkat atau terutama anak angkat adopsi itu berhak untuk mewaris. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika orang meninggal, anak angkatnya dalam hukum Islam itu anak angkatnya tidak diberikan wasiat. Jadi ketika dia masih hidup itu si orang tua angkatnya tidak memberikan wasiat. Ini adiknya diangkat resmi atau hanya diasuh aja? Kalau misalnya itu diangkat anak resmi dan adopsi, maka bisa mengajukan ke pengadilan, walaupun dia tidak berhak mewaris, tapi mengajukan ke pengadilan dengan istilah wasiat wajibah. Jadi walaupun orang tua angkat tidak memberikan wasiat, maka bisa diajukan untuk menerima wasiat dengan ya batasannya, karena wasiat itu maksimal sepertiga, maka sepertiga dari harta warisan. Itu pun kalau dengan pengadilan ya. Nah, cuman kadang-kadang kan ini tidak berjalan, karena ketika misalnya paman dan bibi itu meninggal, kan dilihat keluarga yang lain yang masih ada itu siapa. Kalau memang tidak ada keluarga yang lain, tidak ada misalnya saudara yang lain, atau mungkin tidak ada yang berhak sebagai golongan 24, itu nanti akan kita jelaskan juga ada istilah ahli waris Zul Arham. Jadi ahli waris Zul Arham itu adalah dia bukan termasuk 24 golongan ahli waris, tetapi karena tidak ada yang lain, maka ya dia akan mendapatkan. Ya, ini yang rinci ini barangkali pada seri kedua ini nanti penjelasannya. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti menjadikan kita lebih siap untuk menerima lanjutan dari pembahasan tentang faraid ini. Ya. Silakan, ada yang belum? Ini ada Pak Latifun. Oke. Ini yang sudah siap-siap untuk menjadi pewaris ataupun yang sedang baru saja ini ya, atau yang bahkan sudah lama seperti yang disampaikan Pak Abdul tadi, kan sudah zaman yang kakek ke situ gitu ya. Mungkin hal-hal yang ini kita yang perlu siap. Kadang-kadang kalau nanti sudah lewat itu jadi persoalan kalau kita tidak memiliki pengetahuan ya, betul tadi itu ilmu faraid ini kurang sekali mendapatkan perhatian. Kita seringkali mengabaikan, nanti kan sudah ketemu sendiri. Nah gitu. Masih ada kalau tidak mungkin dari Ibu saya Pak. Ya, oh ya Pak Yahya, silakan Pak Yahya. Ini Bu Hamidah memang yang ikut ini dari berbagai latar belakang adat ini. Pak Abdul itu dari Sumatera, Pak Yahya ini dari Makassar, sama dengan Mas Irfan. Ya, silakan Pak Yahya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di antara anak-anak kita ini yang calon ahli waris ini, sudah ada yang mengambil biaya yang banyak, disekolahkan tinggi-tinggi, bahkan diberikan rumah. Nah, apakah itu mempengaruhi nanti jumlah zakat yang akan diberikan? Makasih Bu. Ya, karena nanti ketika meninggal, maka harta itu akan dibagikan secara langsung, dalam arti yang menentukan hukumnya itu adalah Allah dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Maka harta yang dibagi ya harta yang ditinggalkan oleh waris. Sedangkan kalau yang sudah diberikan pada orang lain, baik itu anak dalam hal pendidikan dan sebagainya, itu kan ketika masih hidup yang berupa hibah, atau mungkin sebagai kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibunya memberikan nafkah atau memberikan bekal pendidikan dan sebagainya. Karena itulah hadiah atau hibah itu memang dianjurkan, tapi jangan sampai dia merugikan atau mengurangi hak bagi ahli waris yang lain. Kalaupun kita memberikan rumah dan sebagainya, itu jangan sampai hampir seluruh harta kita habis untuk itu, tapi ada maksimalnya di sini. Dan di dalam kompilasi hukum Islam memang bisa diperhitungkan, jadi hibah itu bisa diperhitungkan menjadi dikurangi, atau warisan dikurangi hibah itu juga boleh. Ya, Bu Hamidah, ini kalau orang itu masih hidup ya, jadi orang tua kan masih ada, dia punya harta, kemudian anak-anak. Boleh nggak misalnya sebelum meninggal dia lalu kumpulkan anak-anak, kemudian dijelaskan ini pembagian warisnya, kemudian langsung ditentukan pada saat masih hidup. Apakah
baik atau nanti biar aja setelah meninggal aja nanti? Gimana? Iya. Kalau dalam Al-Quran itu memang dianjurkan sebelum meninggal itu orang berwasiat seperti itu. Namun ketika berwasiat sepanjang itu tidak melanggar ketentuan di dalam bagian waris sebetulnya nggak masalah, Pak. Ya, yang masalah adalah ketika berpesan-pesan itu berwasiat tapi melanggar ketentuan pembagian waris. Karena sebagaimana tadi prinsip di awal, prinsip hukum waris Islam itu sifatnya ijbari. Ijbari itu memaksa dalam arti harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika memaksa seperti itu ya, kalau misalnya istri bagiannya kalau nggak 1/4, 1/8 misalnya, maka 1/4, 1/8 itu dalam kondisi seperti apa itu ya harus disesuaikan dengan kondisi yang nyata. Jadi misalnya yang meninggal tidak punya anak, ya istri dapat 1/4, tapi kalau yang meninggal punya anak, istri dapat 1/8, itu kan tidak bisa diubah karena memang ketentuan di dalam Al-Quran. Jadi boleh memberikan wasiat, ya wasiatnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Terima kasih Bu Hamidah, Bapak-bapak dan Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan hari ini, memang sudah hampir jam 7. Terima kasih banyak Bu Hamidah. Ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini, dan insya Allah nanti masih kita lanjutkan. Gimana Bapak setuju ya? Akad depan kita masih membahas yang spesial nih tentang waris ya. Gimana? Setuju. Baik. Nah, ini bisa juga kalau ada yang teman, keluarga yang ingin ikut, boleh diundang, diajak besok. Saya akad mulai jam surah dzikir, jam 5 kita akan lanjutkan masalah faraid ini. Terima kasih Bu Hamidah ya, siap ya? Kami insya Allah. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan bersyukur kepada Allah dan mohon ampun apabila ada kesalahan, kekeliruan terhadap pembahasan hukum Allah ini. Mari kita cukup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bu Hamidah. Sami-sami. Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.